Hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas menjadi versi terbaik dirimu. Masya Allah. Ya baik, Masya Allah ya. Mungkin teman-teman tidak semuanya bisa lihat layar. Saya juga layar ini hanya sekedar untuk menuntun supaya saya yang bicaranya alurnya teratur ya. Sekarang di otak kita Allahu Akbar ya. Allah ciptakan ada jenis watak. Jenis apa Bu? Watak. Pernah dengar istilah watak? Pernah. Pernah dengar juga istilah karakter? Pernah. Ya, nah, watak apa Bu Aisyah? Watak itu ya ada di diri manusia, itu dibawa secara turun temurun, atau kalau bahasa kerennya, bahasa medisnya genetik. Ya. Lewat apa? Lewat ada yang namanya, kalau pernah belajar biologi atau IPA ya, kromosom. Pernah dengar Bu? Atau lagi di kantin pada saat pelajaran itu. Kromosom tuh kayak gini gambarnya, kalau masih bisa, yang bisa lihat layar ya, yang bisa aja, yang bisa ya. Bayangin aja, sudah bayangin ada kromosom. Dari ayah bertemu kromosom ibu. Ayah membawa gen atau DNA yang berisi ya, berisi informasi biologis, informasi fisik dari ayah dan 7 leluhur ke atas ya. Ada ibu-ibu, sahabat-sahabat yang matanya kata orang dari kita kecil, ih matanya kayak ayahmu ya, ada yang begitu? Berarti mata ibu gennya dari ayah ya. Tapi bukan hanya dari ayah, kita juga ada kromosom dari ibu dan 7 leluhur ke atas. Bahkan mata ini tidak langsung murni turunan dari ayah, bisa ujung-ujungnya dari ibu, bisa tengahnya dari ayah, ujung dalam sini dari ya neneknya ayah. Nah loh, jadi kalau dilihat kayak ayahnya sih, tapi agak-agak beda kan gitu ya. Terus ibu pernah lihat, yang siapa yang punya lebih dari 1 anak? Ada nggak ibu melihat wajahnya, ih aku banget Ciela, ih bapaknya. Ada yang begitu? Lihat muka ya. Bahkan banyak juga orang atau kita nih sebagai orang tua lihat anak kita mungkin yang sudah ketiga, keempat atau ketujuh barangkali, kayak siapa ya? Nggak kayak aku, nggak kayak bapaknya, nggak kayak yang otinya, yang kung dari ayahnya, nggak kayak oma opa dari ibunya. Siapa yang udah mulai curiga nih? Kayak siapa ya? Lihat kanan kiri tetangga. Waduh, itu nggak boleh kayak gitu Bu. Nggak boleh buru-buru ya mengklaim nggak kayak aku dan nggak kayak suami. Siapa tahu kayak leluhur dari ibu kita yang urutannya 5 ke atas. Emang ibu punya fotonya? Nggak punya. Ya, maka besok-besok nih untuk ngasih warisan, jangan sekedar tanah doang, foto wajah Bu kasih juga. Karena nanti kita juga punya yang ke bawah, membawa genetik kita ke 7 turunan. Jadi kalau ke bawah apa Bu? Turunan. Kalau ke atas leluhur, tanjakan. Emang jalan. Leluhur ke atas ya, turunan ke bawah. Ada yang tanya sama saya, Bu Aisyah, apakah juga termasuk kekayaan itu menurun? Ntar dulu, Bapak turunan ke berapa? Ya masalahnya saya turunan ke-8. Leluhur kaya, 7 ke atas kaya semua. Bapak ke-8, kesian deh. Baik, itu wajah ya. Nah sekarang watak juga begitu, dibawa oleh kromosom ini dan dia kombinasi. Maka setiap orang di otaknya
terutama bagian otak di tengah. Coba pegang dulu otak tengah situ. Tengah Bu ya, ubun-ubun ke belakang. Nah itu pegang ya. Disitulah ada watak kita masing-masing. Ada dua jenis. Ada yang genetik ayah, ada genetik ibu. Bisa juga bukan ayah ibu kita, tetapi ya buyut kita. Paling enggak masih yang 7 ke atas. Ya. Maka sering kita ini juga melihat anak kita, melihat bukan hanya wajah ya. Memang wajahnya bisa kayak bapaknya, tapi dia punya tabiat, dia punya watak, dia punya perilaku. Misalnya seorang, aku banget, misalnya gitu. Mukanya bapaknya banget, tapi wataknya kita, itu bisa kayak gitu. Nggak mesti wajahnya sama kayak bapak dan leluhur ke atas, tabiatnya gitu, nggak mesti gitu, nggak mesti gitu. Cuman kadang-kadang ibu-ibu curang. Pas lihat yang jelek-jelek wataknya, tabiatnya, bapaknya banget nih, abiknya banget nih. Ya. Ayo, mulai kita lihat sesuatu yang proporsional. Ya, kenapa? Karena watak ini, yang bahasa Arabnya tabiat, ini di otak kita, programnya memang ada 2, kekuatan dan kelemahan. Ya. Saya sering bicara watak ini dan saya suka ulang-ulang karena yang pernah dengar, pernah belajar, baik baca bukunya atau dengar di media sosial atau memang pernah belajar di sekolah, kemudian kita ulang hari ini supaya tambah faham. Karena sesuatu yang diulang-ulang tambah faham. Ya, setuju ya? Iya, baik. Bu Aisyah, ya. Sebetulnya apa beda watak dan karakter? Ya. Nah, karakter itu ternyata ya adalah hasil pembentukan. Watak bahan dasarnya. Contoh misalnya gini, yang gampang gini ya. Kayu, batu, plastik, besi itu bahan dasar. Itu umpamanya watak. Kemudian batu, kayu, besi, plastik ini mau dibuat karakter meja. Nah, meja itu namanya karakter. Mau dibentuk menjadi meja. Bisa kayu dibentuk meja? Bisa batu dibentuk meja? Bisa plastik dibentuk meja? Bisa besi dibentuk meja? Bisa. Jadi meja ini hasil dari pembentukannya atau karakternya dibentuk meja. Nah, tetapi kalau kita tidak kenal bahan dasarnya, maka nanti kita susah cari alat untuk membentuknya, gergaji untuk membentuknya. Maka jadi kalau gambarnya kurang lebih kayak gini nih kesimpulannya. Bahan dasar itu watak, kemudian si meja ini karakter. Ya, karena tahu bahan dasarnya, oh ini kayu. Maka cari gergaji yang untuk kayu. Oh, ini batu. Maka cari gergaji atau alat-alat yang untuk batu untuk bisa dibuat meja. Kalau kita tidak kenal bahan dasarnya atau watak dasarnya, maka kita sering salah pakai gergaji. Ibu, kira-kira kalau bahan dasarnya plastik, kemudian kita pakai bahan dasar plastik, alat yang dipakai untuk batu, kira-kira plastik ini bisa jadi meja? Bisa, tapi banyak lukanya, banyak compel-compelnya, banyak rusaknya. Dipaksa jadi meja tetap bisa. Walaupun kata orang sekarang, bagus Bu Aisyah sekarang ya, barang-barang yang ada rusak-rusaknya bagus. Itu mah dibagus-bagusin namanya. Gampang Bu Aisyah, nanti kita kasih taplak. Ada juga yang beranggap begitu. Cuman kalau tahu bahan dasarnya, oh ini plastik, pakai gergaji yang khususon plastik agar dia cepat jadi meja dan tidak perlu banyak lukanya. Ya. Sama, bahan dasarnya batu, kemudian kita pakai untuk bikin meja, pakai gergaji plastik, bisakah? Bisa, cuman lama banget. Batu, kalau memang pakai
nanti gergaji atau alat khususan batu, mungkin bisa dalam waktu 1 bulan dibikin meja batu. Tapi kalau pakai alat plastik, ya bukan 1 bulan, jadi 1 tahun, lama. Ya, itu juga mencong-mencong jadinya. Paham ya? Mengerti tentang ini? Artinya, setiap manusia harus kenal wataknya apa. Untuk kita cari gergaji untuk membuat karakter kita, karena kita wanita, karakter muslimah yang apa? Yang bertakwa, solehah. Kalau untuk manusia, gergajinya apa? Gergajinya adalah ya prinsip-prinsip hidup yang kita pegang. Gergajinya adalah ya peraturan-peraturan yang kita pakai. Gergajinya adalah nasihat-nasihat yang kita ya pakai. Itulah dalam Islam, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau bicara Islam itu mau nangis, terharu dan bersyukur ya. Kenapa saya bersyukur? Saya sedikit cerita saja ya. Saya waktu bayi sempat di hari kedua tertukar. Makanya kalau ada sinetron bayi yang tertukar, saya ikut deg-degan. Zaman dulu tuh belum ada tuh, apa namanya, gelang yang sekarang. Pakai benang, tuh benang suka copot. Jadi waktu saya lahir, ya di kamar ibu saya ada 2 orang. Ya, ibu saya jelas wanita muslimah, muslim, Islam. Ternyata sebelahnya orang Hindu, ya. Ya. Dua-duanya punya anak perempuan. Gitu. Cuman ya teman di kamar ibu saya, roommate namanya sekarang ya. Walaupun nggak kenal sebetulnya, kenalnya waktu baru di situ. Yang agama Hindu ini duluan lahir beberapa menit. Yang ibu Hindu ini, ibu saya sempat nengok, kan lahir tetap di situ kan, namanya juga normal kan, bukan di ruang bersalin. Jadi kalau ada ibu lahir kan, ibu yang di sebelahnya juga ikut ngeden. Pas udah keluar di lap kan kelihatan, ibu saya cuma lihat gini aja. Dia lihat wajah anak yang bayi, anak perempuan ini yang satu ini. 15 menit kemudian saya yang keluar. Nah, saya yang keluar. Ibu saya juga, waduh akhirnya keluar. Dia lihat saya, dia lihat muka saya. Udah disusuin, ya, disusuin. Saya belum mau nyusu saat itu. Anak yang satu udah nyusu ke ibunya. Ibu saya tetap ngeliatin. Entah kenapa dia feeling ngeliatin aja tuh bayi. Dia liatin gitu. Ya. Besoknya hari kedua kebalik. Tuh suster atau bidan yang di rumah sakit itu ngasih saya ke ibu yang satu, anak yang satu ke saya, ke ibu saya. Ibu saya karena dari kemarin ngeliatin bayi sebelah, terus juga perhatiin muka saya, tahu anaknya kebalik. Ya. Dia pas dia lihat, terus dia lihat semua. Anakku tuh. Saya tanya, loh ibu emang tahu dari mana? Kamu itu Aisyah katanya ya. Dari bayi saja udah ketawa mukanya. Masya Allah. Kayak apa muka ketawa ya? Terus kata ibu saya, kamu dari kecil saja waktu ketawa ada lesung pipi. Masya Allah. Satu doang katanya sih. Terus dia lihat anak tuh teman itu yang ibu di dalam ruangan itu, ya, walaupun perempuan ada cambangnya, kata ibu saya. Terus dia protes sama bidan karena mungkin takut. Dia enggak bu, ini betul. Waduh, ya betul. Berantem ibu saya. Dan ibu yang ini, anak yang saya ada sekarang di pelukannya, saya menyusu kuat, susu gitu. Dan dia bertahan untuk ini anak saya. Jadi anak yang satu ini yang ada cambangnya dihempaskan. Nggak ada yang ngaku. Saya diakui bu. Masya Allah, saya diakui. Ibu saya dari kecil menandai karena muka saya kayak ayah saya gitu. Jadi itu pentingnya. Pentingnya ya secara genetika, secara fisik itu dari kedua orang tua kan. Jadi ibu saya kan hafal muka suaminya. Tiap malam tidur lihat muka dia. Sudut matanya, hidungnya dan sebagainya. Pas lihat saya, bapaknya banget nih gitu. Dari bayi. Kenapa? Bentuk itu dari bayi, dari dalam rahim sudah terbentuk, bahkan watak gitu. Ya, nah udah. Untungnya
ayah yang bayi yang bercambang tadi, bayi perempuan bercambang, itu udah lihat banget anaknya. Ayah saya juga sudah sempat lihat karena mengazankan. Ya, ayah saya dapat firasat di rumah, tiba-tiba gas meledak gitu, gas kecil zaman dulu meledak. Kaget, ya ada apa nih? Cepat-cepat ke rumah sakit. Ayah yang satu lagi, para ayah yang bilang, iya ini anak saya, iya ini anak saya. Ibu itu langsung, jadi bukan ini, bukan yang ini. Ya. Lucu juga ya direbutin ya Bu ya. Untung kalau zaman Nabi Sulaiman dipotong saya. Kasih sebelah-sebelah. Nah, disitulah saya bersyukur, ya Allah saya kembali ke ibuku. Karena kalau tidak berarti saya tidak muslim. Dan saya nggak duduk di sini Bu. Ya, makanya saya bersyukur sekali kalau bicara tentang Islam. Nah, itu introduksi. Saya baru kali ini cerita ini loh Bu. Bayi yang tertukar. Khususan di majelis taklim ini. Karena ngomong potensi diri ya. Jadi dalam Islam ada namanya ya, umpamanya gergaji prinsip. Gergaji prinsip. Apa itu? Ya itu dari rukun iman, rukun Islam. Itu prinsip. Mau bahannya batu kek, kayu kek, besi, plastik, itu kudu pakai gergaji itu. Dan rukun iman, rukun Islam itu gergaji yang cocok untuk semua bahan dasar. Ya. Tapi nanti ya, prinsip-prinsip lainnya, nasihat-nasihat lainnya, ya, hadis-hadis, begitu banyaknya hadis, begitu banyaknya Rasulullah mencontohkan, ya, kemudian diikuti para sahabat, itu banyak, itu bisa dipilih sebetulnya untuk apa? Untuk waktu kita ibarat gergaji membentuk watak, ya, membentuk watak. Nah, artinya gini, gampangnya gini, nasihat biasa saja, katakan buang sampah, nah buang sampah di tempat sampah ya, itu nasihat biasa kan, nasihat umum yang harusnya anak siapapun, watak apapun, dia belajar buang sampah di tempatnya. Tapi ada nanti anak-anak nih, apalagi yang anaknya lebih dari satu, akan lihat perbedaan cara buang sampah. Ada anak yang buang sampah betul-betul waktu dia buang, dia datang ke tempat sampah, kalau tempat sampahnya ada pedalnya, dia buka, dia masukkan, dia pastikan sampahnya masuk, kemudian dia tutup lagi. Ada yang begitu. Ada yang cara buang sampah begini. Nah kalau ada tutupnya masuk nggak? Ya nggak masuk. Tapi dia senang tuh gitu. Gitu. Ya. Ada orang yang buang sampahnya, dia suruh adiknya, dek, tolongin buang sampah. Ya. Itu semua karena watak. Nah, watak. Maka teman-teman, ibu-ibu, lihat watak anaknya. Kalau tadi watak anaknya yang gayanya buang sampah, atau ya buang baju kotor, kayak main basket, maka carilah tempat sampah yang nggak usah ada tutupnya, tempat baju kotor yang nggak usah ada tutupnya, karena menyusahkan buat dia. Dan kalau dia gayanya buang sampah kayak gitu dan gak masuk karena ada tutupnya, berantakan. Maka cari yang kebuka. Yang udah kebuka saja. Anak-anak yang buang sampahnya, maaf, dia buang kayak gaya main basket gini, terus gak masuk. Apa dia bilang? Insya Allah besok yang masuk. Nah hari itu gak masuk, dia biarin aja. Itu semuanya karena watak. Berarti anak yang seperti ini watak gembira. Watak gembira. Ya, jadi semuanya mau dibikin gembira. Buang sampah juga bikin gembira. Ya. Atau misalnya kita ajarkan anak kita, ya. Nah, sholat di waktunya. Di waktu. Kalau sholat zuhur di sini di waktunya kapan? Jam berapa? Pas jam 12 sekarang. Kurang dikit. 11.55. Ya, 11.56. Sampai sampai berapa, Bu? 15. Jam berapa di sini? Di sini beda-beda loh. 15.15. Itu namanya ya sholat di waktunya. Ya. Nah, sholat di waktunya. Maksudnya sholat lohor ya di waktunya itu. Tapi memang yang lebih utama
sholat di awal waktu. Ini udah dijelasin kan sama anak-anak kan? Karena wataknya beda-beda. Ada anak waktu diajarkan sholat di waktunya udah terima nih. Karena itu memang namanya gergaji standar. Sholat zuhur tadi di waktu yang tadi. Ya, watak besi kayak batu, kayak kayu, kayak ya plastik kayak udah dapat tuh gergaji standar. Yang gaji besar, ngiung. Tapi yang membuat ukirannya lain lagi kan. Tapi lebih utama sholat di awal waktu. Nggak semua watak bisa melakukan. Ada watak yang saklek banget itu, betul-betul di awal waktu. Ada anak juga bukan berarti dia nggak mau sholat di awal waktu, bukan. Ini ada anak satu ini yang sosialita, maksudnya banyak temannya, ya. Dari mulai wudhu, ya, misalnya dia ke masjid nih anak laki misalnya, tempat wudhunya di bawah, ya, agak jauh lagi dari tempat sholatnya berjamaah. Rupanya dari tempat wudhu sampai ke sholat berjamaah, tempat di dalam banyak temennya. Ada anak yang nggak tega kalau temennya berhentikan. Hai, pakai salaman dulu kan, pelukan dulu. Ada anak yang nggak tega tuh, dia lakonin itu. Ada anak yang tega aja juga, gitu, ya. Sehingga anak yang nggak tega berhadapan dengan teman-temannya dan kebayang ternyata saat itu dari tempat wudhu ke sini ada 10 temannya ketemu. Ngomong 2 menit 2 kali 10 2 menit. Sampai di dalam masbuk rakaat keempat. Itu watak. Pasti kita juga ada yang kayak gitu kan. Ada yang memang saklek karena tahu gergaji ukiran yang paling bagus adalah sholat di awal waktu. Makanya ada ibu-ibu yang tergopoh-gopoh gitu, ya, misalnya gitu ya, Bu Ratna, ya, nggak kelihatan sama dia. Tapi ada ibu yang nggak bisa kayak gitu, memang nggak bisa. Walaupun kata si Bu Ratna, udah nggak usah dipeduliin, yang penting kita sholat duluan untuk mau berjamaah. Ada ibu yang nggak bisa, ya. Katakanlah Bu Dewi namanya, ada yang namanya sama Bu Dewi. Ya, kata Bu Dewi, saya nggak bisa, Bu. Saya ditegur orang aja paling nggak harus lihat mukanya waktu dada. Hai, kan gitu. Itu berapa detik coba? Hai. Nanti ada maaf, ya, ibu-ibu UMKM yang jual ya kerupuk, Bu, Bu Dewi kerupuk. Misalnya gitu kan? Iya Bu, nanti saya beli. Itu 3 detik sudah ngomong. Nah, coba, ngerti maaf saya? Tapi apakah dia ini, yang si Bu Dewi ini melanggar peraturan? Enggak, karena dia punya juga prinsip bahwa menegur sapa sesama muslimah ini juga sebuah keutamaan. Apalagi dia ditegur, apalagi dia disapa. Karena dia sudah mulai pakai gergaji khusus lagi, yaitu ya juga menghargai tegur sapa dari saudara-saudara muslimahnya. Ngerti? Tetapi gaji atau gergaji atau prinsip utama adalah ya di waktunya. Walaupun dia agak telat nanti 10 menit kan, 15 menit. Tetapi dia bukan sesuatu yang dia lalai karena hanya cuman lihat TikTok. Paham ya Bu? Itu bedanya. Tapi dia menyapa atau karena disapa makanya dia. Atau bahkan mungkin ada ibu-ibu yang jatuh di tempat wudhu, dia bantuin dulu. Karena menggunakan gergaji yang lain tadi, prinsip yang lain, ya. Ajaran Rasulullah yang lain bahwa tolong itu ibu-ibu. Karena kamu nggak usah ikut jamaah saat itu karena ada ibu-ibu yang jatuh, ya. Kamu tolong, itu juga sebuah keutamaan. Ya. Masbuk dapat ujungnya saja, itu dapat juga keutamaan nanti, double keutamaannya. Apalagi pun tidak masbuk, tidak dapat sholat berjamaah, tapi ibu sudah bantu orang itu dan masih di dalam waktu yang untuk sholat. Paham tentang ini ya Bu? Karena itu semua karena watak. Jangan juga kita mengecap orang yang selalu mau tepat waktu untuk belagu amat. Jangan kayak gitu. Karena itu watak yang dia bawa di otaknya, bahwa saya harus tepat waktu, perfect. Nah itu. Jadi itu semua karena watak. Paham ya Bu? Nah,
Termasuk taruh handuk. Jangankan anak, suami istri aja taruh handuk beda-beda. Siapa yang istri-istri taruh handuk tuh, handuknya bener-bener ditaruh ujung ketemu ujung, rapi banget. Dan nanti biasanya dapat pasangan yang taruh handuknya di atas tempat tidur, di atas kursi. Allah, nih contoh ya. Nih, ada pasangan, nggak mesti istri kok. Ada suami yang begini, ada suami yang taruh handuknya rapi banget, ujung ketemu ujung. Istrinya yang kata orang Belanda slordah, istrinya yang slordah. Ada istri yang begini, pasangannya mau banget taruh handuknya yang begini, taruh di tempat tidur, mau buru-buru. Apa dibiarkan? Enggak. Misalnya dulu nih istrinya yang rapi ya. Istrinya tadi tuh yang taruh handuknya begini. Punya suami yang taruh handuknya di kursi atau tempat tidur. Bukan dibiarkan. Dikasih tahu, Abi, Ayah, Papa, kalau habis pakai handuk taruh handuk tempat handuk ya. Ya Umi. Udah bilang iya aja, syukur dulu. Karena banyak ibu-ibu iya. Syukur aja dulu kalau suami bilang iya, itu laki-laki bilang iya. Kalau istrinya yang suruh tuh susah bu, tuh gengsi sebetulnya. Ya, tapi udah syukur iya, alhamdulillah. Dan kalau nanti dia taruhnya bukan kayak gini rapi yang dari ujung ke ujung, tapi dia taruhnya kayak gini, udah sampai di tempat handuk tapi mencong-mencong, sudah syukur. Jangan juga ibu bilang, Abi, ini belum sempurna. Tuh ujung ketemu ujung dong. Itu ada saya pengalaman adik sepupu saya, istrinya rapi banget, detil banget. Ya, pada satu ketika suaminya udah taruh handuk kayak gini, udah berangkat kerja, istrinya baru lihat di kamar handuknya mencong-mencong, ditelepon suaminya suruh balik. Papa balik, kaget suaminya. Ada apa? Handuknya belum rapi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu tuh kayak gitu, nyusahin. Kenapa nggak kita aja yang sebagai istri yang emang rapi, lihat handuk yang kayak gini, harusnya bahagia. Yes, ada ladang amal soleh yang aku harus kerjakan. Tinggal rapiin aja tuh handuk suami. Bismillahirrahmanirrahim. Istri yang ujung ke ujung. Jadi amal pahala daripada telepon suaminya suruh balik. Itu kalau ada rapat penting dipecat suaminya hanya gara-gara handuk, iya kan? Iya. Tapi ada juga yang kebalik, suaminya yang rapi, istrinya yang berantakan. Setiap mau berangkat pergi kemana-mana, suaminya nggak betah lihat istrinya masukin baju di koper karena berantakan kan. Makanya kata suaminya, udah Umi ngapain aja di sana, Abi aja ngerapiin. Ada yang begitu bu? Hah? Apa-apakah Bu Aisyah? Enggak apa-apa. Karena memang suaminya yang hasrat sempurna, hasrat yang mau rapi. Tinggal bilang terima kasih ya Abi, masya Allah, jazakallah khairan Abi, Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Suami-suami yang rapi, mending dia yang rapiin daripada istrinya yang rapiin. Udah gitu istri yang berantakan merasa mending aja langsung suami saya yang rapiin, percuma kas gue yang rapiin ntar dia rapiin lagi, capek-capek aja kan gitu ya. Tapi yang apa-apa ibu mertua, karena lihat kenapa anak laki gue yang rapiin koper bininya. Karena untuk di Indonesia yang namanya harus rapi itu istri, masih seperti itu. Di luar negeri nggak kayak gitu, karena luar negeri sudah duluan belajar watak, sehingga
pada saat kita sebagai ibu mertua yang punya anak laki tahu bahwa anak lakinya memang tipenya yang lebih rapi, lebih detil, lebih teratur, dia nggak masalah istrinya, karena istrinya punya kekuatan ya yang lebih akan apa? Lebih bersosialisasi. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang mau tahu watak masing-masing? Mungkin waktu itu pernah ya atau dengar di satu tempat ya. Baik, sekarang kalau mau belajar watak detil, saya wataknya apa ya Bu Aisyah? Itu sebetulnya bisa datang ke teman-teman yang berprofesi psikolog. Ada mungkin teman-teman psikolog di sini atau di atas atau di luar. Bayangin Bu, watak itu ada fakultasnya tersendiri, saking pentingnya watak itu. Makanya salah satu pelajaran di fakultas psikologi adalah watak. Bu Aisyah bukan psikolog. Bu Aisyah ini dokter. Cuman karena dokter rehabilitasi narkoba, saya harus belajar juga ilmu kejiwaan, ilmu psikologi. Dan sewaktu belajar itu dihubungkan dengan ngurus anak-anak bermasalah, saya memperhatikan, saya menganalisa bahwa oh ternyata secara umum ibu-ibu harus tahu watak dirinya, watak suaminya, dan watak anak-anaknya. Bahkan kalau perlu tahu watak mertuanya, watak ipar-iparnya. Supaya apa? Supaya nggak julid, supaya nggak jutekok. Karena jutekok dan julid itu gara-gara kita tidak paham watak diri dan watak orang lain. Ya, setuju ya? Nah, tapi belajar watak kita hari ini tentulah belum detil. Tidak mengapa. Ya. Saya mungkin pernah di sini waktu beberapa bulan lalu atau mungkin di mana ibu dengar seorang perempuan itu, apalagi sudah jadi istri dan ibu, sepertiga harus seperti dokter, sepertiga seperti psikolog, sepertiga mujahadah gitu, atau bolehlah sepertiga jadi guru gitu ya. Kok cuma sepertiga? Iya, saking banyaknya yang harus kita punya profesi itu. Sepertiga dokter maksudnya untuk penyakit-penyakit standar, batuk, pilek, diare, ibu jadi dokternya. Nggak usah ngantri di puskesmas yang panjang itu, apalagi baru hari pertama sampai hari ketiga. Ibulah yang jadi dokternya. Nanti bila sakit berlanjut baru hubungi dokter beneran. Sepertiga psikolog, paling tidak seorang ibu, seorang istri, satu harus tahu tentang ini anak laki atau anak perempuan. Waktu itu kita bahas itu kan, ini wataknya apa dan bakatnya apa. Secara umum saja tiga ini harus ngerti. Bila ingin lebih berlanjut baru hubungi si psikolog. Ngerti ya Bu? Makanya hari ini ibu saya mau bikin jadi psikolog. Sepertiga aja ya. Makanya gak dapat gelar. Sebelum kita deteksi watak anak-anak, deteksi watak diri sendiri dulu. Setuju? Siap? Baik. Pakai apa Bu Aisyah? Pakai kuis. Yang bagaimana? Yang cepat aja. Kalau lama entar kelamaan. Bagaimana caranya? Ya, untuk tahu watak dasar. Jadi begini, sebelum kita deteksi watak. Di otak manusia itu Allah akan kasih tempat watak itu di daerah, ya kalau bisa kelihatan ya, itu di daerah yang tengah sini. Tengah belakang tadi situ ya. Nah ini, di situ ada namanya sel otak yang Allah sudah kasih dari lahir itu jenis watak. Ada dua jenis watak di situ. Dan di tempat ini juga bukan hanya watak, bakat. Kalau bakat 8 Bu, keren gak tuh? Cuman banyak orang gak ngerti bakatnya sejak kecil 8-8-nya apa. Baru tahu setelah besar. Makanya ada istilah bakatnya terpendam. Baru tahu pas udah gede. Karena bakat ada 8. Keren gak tuh? Luar biasa gak Allah kasih bakat kita 8. Maka ibu gak boleh berlara diri. Aku gak bisa apa-apa Bu Aisyah. Terus ngomong sama ibu yang lain, kamu mah enak, udah cantik, kaya, baik hati, suka menabung, pinter masak, jago nanam, pinter melihara lele, pinter jahit. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, itu tanda-tanda tidak percaya diri. Dan buat kita
mungkin ibu ya yang jadi orang yang dituding oleh si ibu yang ini, lo mah enak, cantik. Ibu jangan juga langsung enggak biasa aja, enggak kayak gitu. Langsung alhamdulillah, masya Allah gitu ya bu. Lo mah enak, suami lo kaya, masya Allah, alhamdulillah. Enggak usah enggak biasa aja, enggak. Itu artinya ibu juga nggak percaya diri. Kan mau versi terbaik, langsung ya sampaikan, lafazkan zikrullah, hamdalah, atau masya Allah, tabarakallah. Gantian kita ya memujinya karena Allah ya. Lo mah enak, pinter masak, gue itu orang nggak percaya diri tuh bu. Tapi kita yang digitukan langsung senyum saja, alhamdulillah, masya Allah. Nggak usah juga ibu bilang sama dia, lo kayak gitu, nggak percaya diri. Sekedar kita tahu aja bahwa oh kasihan teman saya ini nggak percaya diri, ya udah kita aja, ya. Dan harus tahu bahwa seorang yang lain itu juga bisa masak. Cuman memang urutannya mungkin nomor 8. Kita kan semua bisa masak ya bu. Ada yang pinter banget, ada yang sedang-sedang banget, ada yang tahu aja. Tapi itu semua ada di otak kita. Saya termasuk yang tahu aja. Saya setelah dites, memang kecerdasan naturalis namanya. Jadi orang yang punya kecerdasan naturalis ada 3 serangkai. Pinter masak, seneng masak, ya, seneng tumbuh-tumbuhan, dan seneng pelihara binatang. Ada yang begitu bu? Coba ada yang 3 gini ya? Itu berarti ibu punya bakat namanya kecerdasan naturalis yang tinggi, dominan. Kan 8 tuh, jadi berurut. Kalau nggak nomor 1, nomor 2. Saya juga punya kecerdasan naturalis, tapi nomor 8. Nah karena nomor 8 itu berarti ya cuman seneng makannya aja. Cuman seneng lihat kembangnya aja tuh yang udah mekar. Melihara nggak bisa. Nah nomor 8 gimana bu? Sama kita. Alhamdulillah ada temen ya. Lihat ada ikan koi gitu, seneng aja ngelihat. Ya Allah, masya Allah, masya Allah, subhanallah, kerennya ikan koi. Ya, ibu mau ya di kolam ibu begini? Enggak. Baru 1 hari mati tuh ikan koi. Karena punya kecerdasan naturalis nomor 8. Ya, jadi kecerdasan itu 8. Hari ini kita cerita watak dulu. Kapan-kapan insya Allah nanti minta ya kepada teman-teman bikin lagi yang untuk bakat, itu ngomongnya khusus tuh. Cuman untuk kasih gambaran kayak gitulah kira-kira ya. Nah watak dulu ya, watak di sini nih. Bu Isa misalnya, watak apa bisa berubah? Tidak, watak bawaan tidak berubah. Dia sudah ada di otak kita, baik kekuatan dan kelemahan. Tetapi bisa dibentuk sama kayak tadi, kayu tetap kayu. Bisa dibentuk. Besi tetap besi, bisa dibentuk jadi meja. Bagaimana cara membentuknya? Cara membentuknya itu ya, tadi kan ada otak bagian depan, pegang dulu dahinya bu. Nah ini, oke. Di belakang dahi ibu ada otak, ada otaknya bu. Alhamdulillah. Takut lupa. Di belakang dahi itu ada bagian otak. Nanti inilah yang isinya ya tuntunan hidup yang kita pelajari. Bersyukur kita punya tuntunan hidup ad-dinul Islam di sini nih. Kapan kita pelajarinya? Itu tadi. Ibu mengaji, mengkaji, baik secara kumpul bersama atau dari rumah, baca buku, itu masuknya di depan. Bukan di sini, di depan. Ilmu pengetahuan, ya. Misalnya saya masuk sekolah kedokteran, ilmu kedokteran saya masuknya di depan. Ya. Keterampilan saya di kedokteran, suruh periksa pakai stetoskop, ilmunya di sini. Mungkin ibu-ibu ada yang sekolah teknik, sekolah ekonomi, sekolah hukum. Bu Isa, saya nggak sekolah formil, ya. Tapi saya sekolah masuk kursus menjahit. Nah, itu kombinasi antara bakat yang di sini. Kalau menjahit itu kecerdasannya bukan naturalis, namanya visual spasial. Ada di sini nih bakat. Udah ada. Tapi ya yang dimasukin di depan itu
skillnya, keterampilannya, paling enggak cara mengobrasnya, cara melepit dengan gampang. Cuman karena sudah ada bakatnya, dia gampang. Ngerti ya Bu? Nah, apalagi nasihat-nasihat itu di otak bagian belakang dahi. Nasihat. Apalagi arahan, baik dari orang tua, dari guru, dari teman, dari mertua, masuknya di sini. Budaya, ya. Bapak saya orang Bugis, maka saya punya budaya Bugis di otak saya. Ibu saya kombinasi, bapaknya Palembang, ibunya Banjarmasin. Udah gado-gado saya ya Bu. Di otak saya juga ada budaya Palembang dan Banjarmasin. Dapat suami orang Klaten. Siapa orang Klaten di sini Bu? Masya Allah. Belajar budaya Klaten di sini. Jadi suami saya coklat Bu, cowok Klaten. Saya pun harus belajar budaya suami saya. Ya, suami saya orang Klaten yang di daerah Jatinom. Di situ ada budaya Yokowiyu, lempar apem. Itu harus masuk di otak saya. Di sini, depan sini, bukan di sini. Lingkungan. Saya misalnya waktu lahir di Priuk sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun di Pasar Minggu, anak Jaksel, jujurly, literally, Jaksel. Itu di sini nanti. Ya. Kemudian punya suami, wataknya berbeda dengan istri. Watak suami nanti ini, karena bersama-sama kita hidup, saya sudah 33 tahun sama suami, maka watak suami masuk juga di otak saya, tapi yang bagian depan. Watak yang di tengah masih tetap ada, nggak berubah. Tetapi nanti semua yang ada di otak depan akan membentuk watak itu. Paham Bu? Ini dulu nih, karena banyak ibu-ibu merasa, saya kok rasanya watak saya semuanya ada. Iya, karena usia kita sudah dewasa saat ini, membawa 2 watak dasar dan 2 watak pembelajaran. Karena suami istri wataknya berbeda. Paham ya?